sahabat disleksia, selamat datang di channel YouTubeku. Hari ini aku kedatangan tamu istimewa dari ujung barat Indonesia. Nah, dia ini adalah temanku yang sama-sama berjuang di dunia disleksia. Namanya Dr. Munadia SPKFR. Dr. Munadia adalah lulusan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Kemudian beliau bergelut di dunia disleksia sehingga menjadi Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia cabang Aceh pada tahun 2014. Dan kemudian kegiatannya tidak berhenti di situ. Sebagai Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia cabang Aceh, beliau juga banyak melakukan sosialisasi disleksia ke instansi pemerintah, ke sekolah-sekolah, dan juga ke media cetak serta radio di Banda Aceh. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau ini yang sangat menginspirasi saya terutama sebagai pribadi karena dia berjuang sendiri di Banda Aceh tanpa kenal lelah. Nah, pada suatu kali saya pernah berkunjung ke Banda Aceh, saya melihat banyak sekali poster-poster dari tokoh-tokoh disleksia terkenal yang dipasang di Adi Aceh. Nah, ini pasti hasil karya seseorang juga yang luar biasa ya, karena pasti sudah membaca banyak tentang tokoh-tokoh ini. Oleh karena itu, kali ini kita mau membahas famous dyslexic people. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Munadia di Banda Aceh. Yuk kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, halo Dr. Muna, apa kabar? Halo, apa kabar? Aduh, senang sekali nih diundang dari Pulau Jawa. Ya, aku biasa manggilnya Kak Muna karena kita udah lama kenal ya. Nah, jadi gini Kak Muna, hari ini memang topiknya sedikit spesial ya. Kita mau membahas disleksia yang ringan saja ya. Nah, kan pasti orang-orang kalau baca atau mencari tahu tentang disleksia pasti pengen tahu ya orang-orang terkenalnya siapa sih yang sebagai penyandang disleksia. Ya, kan saya tahu Dr. Munadia juga membaca buku ya, mencari tahu tentang disleksia pada orang-orang yang terkenal ini. Nah, kita pengen dengerin ceritanya nih, awal mulanya gimana bisa tertarik sih membaca cerita tentang disleksia pada orang-orang terkenal ini? Iya, jadi kan waktu kita belajar, yang kita pelajari, aduh susah banget sih hidup sebagai individu disleksia. Sesusah ini bagaimana berhasilnya. Nah, tapi secara teori mengatakan pasti disleksia itu ujungnya kalau kamu terus berjuang, kamu akan berhasil menjadi tokoh dan seterusnya. Kayak membayangkan hal itu nggak nyampe ya. Gimana caranya sampai ke ujung sana? Sampai mana gitu ya? Padahal yang dihadapi di depan ini kayaknya nggak selesai-selesai. Nah, jadi dari situ supaya terus semangat juga untuk belajar disleksia, pasti ada ujung yang membahagiakan dong ya. Kalau kita kan disleksi itu selalu harus tahu dulu ujungnya itu ke arah mana, baru dia akan mengejar dan dia fokus ya, kan gampang distraksi lagi ngerjain ini bisa teralihkan. Jadi harus tahu dulu ujungnya bahagianya itu di mana sih. Nah, disitulah mulai nyari bagaimana mencapai ujung yang membahagiakan itu, bisa menjadi tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman sendiri udah banyak lah baca ya, Einstein, Tom Cruise ya, yang memang dinobatkan sebagai tokoh disleksia yang berhasil. Tapi untuk mencapai seperti itu bagaimana? Nah, itulah yang akhirnya mencari semua literatur, berusaha banget menghubungi salah satunya pengarang buku dari Adventist Dyslexic ya, itu cukup bagus, yang akhirnya saya mengikuti berita-berita mereka dalam menginterview para tokoh-tokoh disleksia yang berhasil. Ya, nah kan kalau misalnya jadi individu disleksia itu kan naik turun ya semangatnya. Jadi kita harus mengingat lagi, oh itu bakalan berhasil seperti dia nih. Nah, jadi kita bangkit lagi semangatnya. Nah, kalau misalnya Kak Muna udah baca ya, dilihat itu kelebihan-kelebihan apa sih yang bisa
di-sharingkan, bisa kita dibagikan ya kepada sahabat-sahabat disleksia di sini yang mungkin pengen tahu kelebihan dari orang-orang disleksi itu ternyata banyak ya. Kita nggak hanya melihat kekurangan saja, tetapi kelebihan-kelebihan itulah yang ingin kita coba cari tahu kemudian dikembangkan. Iya, jadi memang seorang disleksia yang berhasil itu, pertama dia harus menyadari dulu bahwa dia seorang disleksia. Jadi semua perjalanan para tokoh disleksik ini, tahapan pertama dia menyadari dulu bahwa dia seorang disleksik. Jadi banyak juga yang tidak tahu dia seorang disleksik dan mereka menyangka dirinya itu gila, ya. Aduh, ini selama Bahkan ini sampai apaan? dikira gila ya. Iya, aku kayaknya gila deh, beda banget sama orang. Tapi dia nggak tahu itu apa. Nah, setelah dia mengetahui dia seorang disleksik, ya semuanya itu bagaikan puzzle yang terkumpul dan dia baru ngeh, oh ternyata kelemahan saya di sini, kelebihan saya di sana. Nah, itu salah satu cerita Steven Spielberg yang baru ngeh bahwa dia seorang disleksik di usia dia 60. Teman-teman boleh tuh ikut interviewnya. Ternyata Steven Spielberg itu baru tahu dia disleksi di umur 60 tahun. Sahabat disleksia. Bayangkan bagaimana perjalanannya ya sampai umur 60 tahun itu pasti banyak turun naiknya ya. Tapi kita tahu dia akhirnya sukses luar biasa menjadi seorang sutradara. Iya, jadi dia bingung di saat membaca buku sampai umur 60 tahun pun dia harus pakai itu jari untuk tidak melompat, supaya tidak melompat membacanya. Dan dia katakan dia satu lembar itu bisa 1 harian untuk sampai ke titik memahami. Padahal orang lain mungkin bisa 1 bab ya, dia 1 hari itu bisa 1 halaman saja. Jadi lupa lagi paragraf sebelumnya, baca lagi dan seterusnya. Tapi di satu sisi dia berpikir, oh aku bisa buat film sih gitu ya. Buat film di mana orang lain dulu pertama film E.T. kan dia ya yang memixkan manusia dengan animasi. Seakan-akan itu bersama. Kemudian Jurassic Park dan seterusnya kan yang pertama sekali yang bagus banget filmnya Steven Spielberg. Jadi dia bingung dalam satu hal, kok aku bisa buat ini tapi membaca kok sulit banget. Nah, jadi kata dia idenya luar biasa ya. Idenya nggak pernah orang lain pikirkan sebelumnya. Nah, ini buat sahabat disleksia penting nih ya. Mungkin sahabat disleksia juga punya teman-teman yang kayaknya kok idenya brilian sekali ya, nggak pernah kepikiran gitu. Nah, itu salah satu advantages-nya sebagai seorang disleksia. Bisa berpikir di luar kotak ya, thinking out of the box. Hal-hal yang orang lain nggak pikirkan, ternyata orang disleksia mampu memikirkan itu. Ya, oke. Gimana selanjutnya nih, Dr. Munadia? Jadi dalam buku Advantage Dyslexic itu dia merangkum memudahkan kita untuk memahaminya bahwa si individu disleksia mempunyai kemampuan material, dikatakan di situ kemampuan 3D ya, kemampuan visual spasial yang luar biasa. Jadi dia mampu berimajinasi. Nah, terkadang si disleksik yang masih kecil ya, imajinasinya sangat banyak sehingga mengganggu pelajaran sekolah karena dia sering melamun. Mungkin dia lagi diajarkan huruf, kemudian dia membayangkan huruf A-nya sedang menari, pakai sepatu, lompat-lompat dan seterusnya. Padahal di sekolah menuntut dia untuk membaca, tapi dia udah kemana-mana tuh hayalannya. Terkadang ada buku mengatakan waktu kecil itu si anak tidak mampu membedakan imajinasi atau kenyataan. Oke. Nah, ternyata atau imajinasi bingung gitu ya membedakannya ya. Dengan kenyataan dia sedang berada di dunia nyata nih, tapi dia terus saja pikirannya berjalan, bercerita. Nah, pada saat usia dewasa, jika kita menemukan itu suatu kelebihan kita, kalau kita itu menganggap itu suatu strength dari area kita, kita harus langsung mengasahnya seperti Steven Spielberg tadi. Dia terus mengasah dan syukur sekali dia masuk ke dunia film yang mampu menerjemahkan semua imajinasinya menjadi suatu kenyataan. Nah, pada disleksik ini kan susah banget menjelaskan, mentranslate imajinasi itu menjadi kata-kata. Nah, Steven Spielberg mempunyai di satu sisi ya kita harus tahu apa yang kita suka. Makanya insight tadi ya, kita harus tahu dulu
aku di mana sih kelebihannya sehingga kita mencari jalan itu. Nah, mencari jalan itu adalah strategi yang harus dipunyai oleh seorang disleksia. Yang tadi ya Ya, insight, dia harus ngeh dulu, betul, kemudian betul. ada Ya, strategi untuk bisa masuk sekolah, misalnya perfilman gitu. ya, Nah, ya. di situ ternyata nemu, oh ini passionku. Nah, disinilah passion saya, sehingga kalau kita kerja di passion, kita itu tidak gampang menyerah karena Oke, suka, nggak betul, mudah betul. asa. Ya, Nah, jadi kalau saya ambil hal-hal yang penting nih dari kisahnya Steven Spielberg tadi ya, sahabat disleksia, kita ternyata menemukan juga ada daya imajinasi yang luar biasa dari seorang disleksia. Kemudian kalau memang daya imajinasi itu sudah ada, tentu harus diasah. Jangan lupa, diasah itu berarti harus ada juga strategi-strategi yang mengarahkan menuju ke suatu keterampilan yang lebih baik ya. Nah, kebetulan kalau Steven Spielberg ini di dalam dunia perfilman. Jadi mungkin kalau memang ada yang tertarik, harus juga mencari tahu sekolah perfilmannya di mana ya, apa yang bagus dari sekolah perfilman itu gitu. Jadi memang begitu punya kesadaran atau insight, maka harus terus kemudian dikembangkan dan diasah. Nah, sahabat disleksia, oleh karena itu jangan lupa ya kalau kita memang menemukan ada teman-teman kita, anak-anak kita yang memang punya bakat-bakat yang kita temukan, kemungkinan ini bisa kita arahkan menjadi sesuatu yang luar biasa, jangan dilewatkan ya. Mudah-mudahan nih sahabat disleksia mulai ngeh kalau ada teman-temannya yang punya ide brilian dan daya imajinasi yang luar biasa, semakin aware lagi tentang disleksia. Ya, tadi kan kita sudah tahu tentang Steven Spielberg dan kelebihannya ya kamu Naya. Nah, kira-kira ada kelebihan yang lain nggak nih yang belum disampaikan nih dari tokoh-tokoh disleksia yang terkenal ini? kemampuan dalam melihat sesuatu itu holistik. Nah, jadi dikatakan lagi kalau tokoh disleksia itu individu disleksia mampu melihat sesuatu itu secara garis besar. Kalau misalnya kita lihat hutan, si disleksia, individu disleksia itu berdiri di atasnya. Jadi dia bisa melihat posisi sungai di mana, gunung di mana. Kemudian dia mampu membuat suatu pemecahan masalah karena dia kebayang itu semua. Masalah itu kebayang seperti terpetakan. Sedangkan orang normal itu melihat hutan ya pohonnya ya dari bawahnya, pohon ini, pohon itu. Nah, itulah kelebihan dari disleksia, melihat dari suatu Jadi keseluruhan. dari perspektif yang berbeda ya Iya, bisa melihatnya. Nah, jadi contohnya tokoh Einstein. Tokoh Einstein itu kan juga di awalnya sulit berbicara, baru bisa membaca itu usia 10 tahun ya. Wow, 10 tahun ya Einstein baru bisa membaca. Iya. Kemudian akademiknya memang kacau balau, terutama pelajaran matematika lagi. Pelajaran matematika. Padahal dia aritmatika ya dulu ya. membuat rumus-rumus ya. Terkenalnya sesudah itu ya. Jadi pelajaran aritmatika yang memang sering merah itu membuat dia ini pelajaran apa ya, menghubungkan segala macam sulit ya. Kalau kita mengatakan itu diskalkuli ya, dan dia mengalaminya. Namun karena sekolahnya itu lebih banyak prakteknya dibandingkan pelajaran berstruktur, maka dia sampai ke tahap belajar geometri dan kalau fisika itu kan ada percobaan-percobaan lab ya. Nah, di situ dia mulai suka karena dia bisa memberikan kreasinya, ini kalau dicampur ini bagaimana dan seterusnya. Nah, kehidupan Einstein tetap saja mengalami masalah-masalah dalam hal sosial, agresif, cepat marah. Jadi dalam hubungan sosial dia berkali-kali kalau nggak salah dia beberapa kali cerai malah
ya Oh, karena begitu. Wah, itu karena fakta-faktanya menarik sekali ya tentang iya kalau Einstein diikutin ya. ternyata ya. Iya, Heeh, kita sangat juga agresif, heeh, iya, agresif, cepat sangat marah. agresif, cepat Iya. marah. Iya, iya, oke, Nah, oke. tapi karena dia udah mulai menemukan, dikatakan cerita di situ, waktu kalau dia stres dia ke labnya, dia sering menumpahkan semua emosinya itu di labnya. Sampai di titik dia mampu melihat suatu rumus yang kita tahu selama ini E sama dengan MC kuadrat itu. Nah, itu kan bukan hal yang gampang bagi seorang Betul, yang betul. ilmunya Iya, diskalkuli loh. iya. Nah, jadi mencapai tahapan itu ternyata prosesnya nggak enak. Maksudnya prosesnya tetap jatuh bangun. Nah, jadi nantinya kalau kita menghadapi itu bukan berakhirnya dunia ya. Dunia belum berakhir di situ. Akan ada jalannya. Atau badai pasti berlalu gitu ya. Heeh. Heeh. Iya, Nah, iya. jadi Jadi kemampuan 3D itulah yang yang membawa dia bisa uh, berhasil gitu ya. membuat Oke, suatu rumus yang luar biasa itu. betul, betul. Oke. Sahabat disleksia, tadi kita mendengarkan kisah tentang Albert Einstein ya. Ternyata dia punya kemampuan 3D yang luar biasa, punya perspektif yang berbeda yang bisa dilihat dari sudut pandangnya. Nah, dalam perjalanannya ternyata di usianya yang masih kecil, sampai usia 10 tahun dia belum bisa membaca bahkan. Nah, tapi ternyata di kemudian hari dia masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang membuat dia bisa mengeksplorasi kegiatan yang memakai project ya, tidak menggunakan bahasa. Ternyata di situ dia bisa survive dan berhasil juga menemukan kesukaannya di bidang tersebut. Nah, ternyata ada satu lagi tadi fakta yang saya dapatkan dari Dr. Munadia, bahwa ada juga masalah perilaku dan sosial yang dihadapi kesulitannya oleh Einstein ya. Dia agresif ternyata mungkin juga sering terjadi konflik dengan pasangannya. Nah, ini suatu fakta yang menarik sekali. Ternyata di balik kejeniusannya Einstein, dia berjuang luar biasa pada saat kecil. Kemudian setelah menemukan apa yang menjadi passionnya, dia bisa kemudian menjadi seorang profesor yang sampai saat ini bahkan rumusnya kita semua sudah kenal ya, E sama dengan MC kuadrat itu. Bayangkan, padahal dia dulu tidak suka matematika ya, sangat kesulitan. Nah, buat sahabat disleksia, oleh karena itu kita mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai-nilai positif dan inspirasi yang kita dapatkan dari Einstein. Tidak boleh berhenti berjuang ya. Yang mudah-mudahan ini semua juga bisa membuat sahabat disleksia makin mengenali orang-orang di sekitarnya yang disleksia dan terus membantu supaya bangkit dari keterpurukan dan terus mau berjuang.